Salam adik-adik, jumpa lagi sama kakak di sini. Kita mau sekolah minggu. Adik-adik sudah mandi belum? Sudah siap-siap belum? Ayo, yang sudah siap-siap, kita akan mulai sekolah minggu kita. Ya adik-adik ya, kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau baik, sangat baik. Tiba saat ya Tuhan, kami mau bawa anak-anak-Mu masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, Kau jamah hati adik-adik, Kau jamah hati kami sebagai guru-guru sekolah minggu. Biarlah kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa sukacita, mengucap syukur. Biarlah Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memulai sekolah minggu kami. Haleluya, amin. Kisah Para Rasul 12 ayat 12. Banyak orang berkumpul dan berdoa. Terima kasih. Dan ayat selanjutnya ya. Kisah Para Rasul 12 ayat 12. Banyak orang berkumpul dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dan ayat minggu ini. Kisah Para Rasul 12 ayat 12. Banyak orang yang berkumpul
dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Para Rasul 12 ayat 12. Banyak orang berkumpul dan berdoa. Dadah. Bisa 12 ayat 12. Banyak orang Berkumpul dan berdoa. Dadah. Halo adik-adik, shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di hari Minggu ini di dalam ibadah online. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami semua. Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah memberikan kami kesehatan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk dapat duduk tenang, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sekarang kita buka Alkitabnya yuk. Kita baca di Kisah Para Rasul 9. Adik-adik tahu dong, Kitab Para Rasul itu Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Iya, betul, ada di Perjanjian Baru. Yuk, kita sama-sama buka ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 20 sampai 25. Kalian tahu adik-adik, Saulus itu dulu sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia itu sangat membenci murid-murid Tuhan. Sangat ingin membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia itu selalu mengejar murid-murid Tuhan Yesus. Pada suatu hari adik-adik, ketika Saulus ini pergi ke kota Damsyik dengan tujuan untuk mencari murid-murid Tuhan Yesus untuk dibunuh, di dalam perjalanannya dia berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui sinar terang sekali sehingga membuat matanya buta. Kemudian Tuhan Yesus mengutus Ananias untuk menolong Saulus. Dengan pertolongan Tuhan, Saulus dapat kembali melihat adik-adik. Kemudian adik-adik, setelah itu Saulus menjadi sadar adik-adik dan percaya kepada Tuhan Yesus karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Kemudian adik-adik, Saulus berganti nama menjadi Paulus. Dia memberitakan firman Tuhan, membuat orang-orang percaya kepadanya. Walaupun adik-adik, pada awalnya orang-orang heran. Orang-orang tidak percaya kepada Saulus. Ini kan orang yang dulu mengejar-ngejar murid-murid Tuhan, yang sangat membenci murid-murid Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh Paulus ini adik-adik, banyak orang yang menjadi percaya mengikut Kristus. Nah, karena banyak orang yang percaya dan kemudian menjadi murid Tuhan Yesus, banyak orang-orang Yahudi ini tidak suka adik-adik. Kemudian mereka membuat suatu rencana untuk menangkap Paulus. Orang-orang Yahudi ini adik-adik mengutus para pengawal, para tentara-tentara untuk menjaga di pintu gerbang. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa menangkap Paulus, supaya Paulus tidak bisa keluar dari kota Damsyik. Wah, adik-adik, Paulus bingung juga ya. Wah, bagaimana nih caranya dia pergi dari kota Damsyik ini? Gimana caranya?
Tapi ternyata adik-adik, Paulus ini tidak sendirian. Mereka ini adik-adik ya, Paulus kan punya teman-teman, punya saudara-saudara seiman yang percaya kepada Tuhan. Nah, teman-temannya ini menolong Paulus adik-adik untuk dapat keluar dari kota Damsyik. Gimana caranya menolong, Kak? Kan pintu gerbangnya sudah dijaga oleh pengawal-pengawal. Nah, mereka punya akal adik-adik. Kalian tahu? Mereka membuat suatu keranjang yang besar, ya. Kemudian Paulus dimasukkan ke dalam keranjang ini. Tengah malam mereka menurunkan Paulus dari benteng kota Damsyik adik-adik untuk dapat keluar. Gimana caranya, Kak? Paulus dimasukkan ke dalam keranjang, lalu mereka menurunkan Paulus adik-adik. Sehingga Paulus dapat bebas pergi dari kota Damsyik. Kemudian adik-adik, Paulus dapat bebas pergi dari kota Damsyik tanpa diketahui oleh para penjaganya. Karena apa? Karena sahabat-sahabat seiman inilah yang menolong Paulus. Paulus tidak sendirian adik-adik. Dia punya teman yang mau menolongnya, yang saling tolong-menolong di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong, saling membantu sesama kita. Kemudian Paulus kembali pergi ke kota Yerusalem adik-adik. Di sana dia memberitakan firman Tuhan kembali. Banyak orang-orang di Yerusalem heran. Lah, ini Paulus yang sebelumnya bernama Saulus ini kan seorang yang dulu membenci murid Tuhan. Kok sekarang dia malah memberitakan firman Tuhan? Inilah adik-adik, kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan sudah jamah kita, Tuhan sudah memulihkan kita, kita dengan bersukacita akan memberitakan firman Tuhan. Kita tidak usah takut. Gimana caranya ya ini? Mampu nggak aku untuk melakukan sendiri? Jangan berpikir seperti itu adik-adik. Kalau kita percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri adik-adik. Tuhan tolong dia melalui orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saling tolong-menolong, dan akhirnya Paulus bisa keluar dengan selamat dari kota Damsyik. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri firman Tuhan ini, kita berdoa dulu yuk. Kita minta pertolongan Tuhan supaya kita semua dapat melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu pertolongan dari Tuhan untuk menjalani hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Kiranya Engkau mengajarkan kepada kami untuk dapat mempraktekkan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami hati untuk saling tolong-menolong di antara teman-teman kami, Tuhan, agar kami dapat melakukan apa yang sesuai dengan Engkau kehendaki. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu ini secara online, Tuhan. Biarlah mereka dapat bertumbuh walaupun kami tidak dapat datang ke sekolah minggu, ke gereja secara langsung, Tuhan. Tapi kami percaya walaupun kami mendengarkan firman-Mu secara online ini,
kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah keluarga kami, kedua orang tua kami di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupannya sehari-hari. Cukupkanlah apa yang menjadi keperluan hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Engkau menjamah mereka, memulihkan kesehatan mereka kembali Tuhan, agar mereka dapat beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dua Korintus 1 ayat 24. Kami mau turut bekerja. Adik, kita sudah bernyanyi, memuji Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih adik-adik. Sebentar kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau sungguh luar biasa. Kami dan anak-anak sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang dibawakan Tuhan menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan kami mau berpisah dengan anak-anak Bapa. Biarlah minggu depan kami berjumpa lagi di dalam live streaming ini Tuhan. Damai yang daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, sampai jumpa minggu depan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.